di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ufawidu amri ilallah, innallaha basyirun bil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qad istawda'tuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian malam Minggu yang mana telah disepakati tema yang akan dikedepankan adalah masih pertikahan, berarti pertikahan dua. Dan seperti biasa yang paling kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan keberkahan dan pertolongannya agar supaya pertikahan kita semua, berumah tangga kita semua, para anak-anak kita semua ada dalam sakinah mawadah warahmah. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini jadi jalan Allah memberikan segala sesuatu yang diharapkan dan yang dijadikan doa bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya juga berterima kasih banyak kepada yang hadir, yang melihat, mendengar dimanapun. Berterima kasih banyak dan mudah-mudahan semuanya Allah bagikan kebaikannya bagi semuanya. Dan kebaikan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi kita semua di dalam kebahagiaan, di dalam keberhasilan, di dalam rumah tangga dan kehidupan kita semua. Hadirin yang berbahagia, seperti yang telah diceritakan pada minggu yang pertama, yaitu pertikahan itu adalah salah satu ajaran Islam yang diterima, diikuti oleh seluruh manusia, yang mana Allah harapkan dengan adanya pertikahan agar hidup kita menjadi sakinah, menjadi mawadah dan menjadi warohmah. Dan mudah-mudahan dengan masing-masing kita berusaha rumah tangga keadaan sakinah, mawadah, warohmah agar menciptakan suatu baldah thayyibah. Jadi kalau kita berumah tangga masing-masing berusaha, berupaya agar menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang Nabi katakan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Kalau semuanya dalam rumah tangga seperti itu, maka insya Allah akan terciptalah baldah, suatu negara yang baik dan negara yang penuh dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan tentang hak seorang suami, hak seorang istri, syarat pertikahan, rukun pertikahan, syarat saksi dalam pertikahan, segat ijab dalam pertikahan, qabul dalam pertikahan, dan gambaran-gambaran keadaan pernikahan di dalam keadaan punya masalah. Juga Allah atur tentang sidak atau mahar. Juga Allah Subhanahu wa taala menentukan walimah, yang mana walimah ini di waktunya sampai
tidak ada batasnya, walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, walimah tetap bila mana yang belum walimah, supaya dianjurkan walimah awalim walau bisatin. Dan walimah ini sebaiknya kalau ajaran Islam itu harus pakai kambing minimal, jangan beli daging, tapi sebaiknya beli kambing, motong kambing agar bisa menebus, dan kambing itu adalah kambing yang cukup untuk dikurbankan atau diekahkan. Kata Nabi, aulim walau bisatin. Maka dengan itu Allah juga mengatur bila mana di dalam kerumah tangga itu sudah tidak bisa untuk lanjut dalam bahagia, maka ada aturan. Di antaranya tentang nusuj. Bila mana seorang istri sudah tidak mampu lagi untuk mentaati seorang suami, maka diadakan Allah aturannya seperti adanya tolak, adanya hulu, juga adanya idah. Nah, itulah peraturan-peraturan yang Allah tetapkan dalam pertikahan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memfirmankan, innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu berharap dengan agama itu manusia bisa menjadi ringan dalam kehidupan. Jadi tidak ada susah. Maka idza daqat sayun falyatasa. Bila mana kehidupan itu merasa sempit, maka luasakanlah mana yang kita bisa meluasakan. Contoh seperti kalau kita bercita-cita untuk jadi presiden, tapi dengan cita-cita itu merasa sempit, maka kata Allah luasakanlah, itu kata agama. Maka jadikanlah cita-cita kita gubernur, jangan sampai presiden, kalau presiden merasa sempit. Dan ketika bercita-cita gubernur pun kita merasa susah, maka agama menyarankan kita harus ambil yang kita merasa leluasa. Jadilah cita-cita kita bupati. Dan bercita-cita bupati pun kita keberatan, maka bercita-citalah biar kita luasa untuk bercita-cita jadi pak camat. Jadi pak camat pun susah, udah cita-citanya jadi paku aja. Jadi paku juga tidak bisa, udah jadi Pak Punu. Jadi Pak Punu tak nyampe, udah jadi Pak RW. Itulah dalam kehidupan. Seperti kita dalam rumah tangga, cita-cita kita ingin makanan yang mewah-mewah, ingin makan daging, tapi kita tidak sanggup, udah aja tempe. Jadi agama itu berharap manusia itu jangan mempersempit di dalam kehidupan, maka penuh dengan aturan-aturan. Tapi terkadang dikarenakan kita dalam kehidupan itu kurang memahami, maka tidak sedikit perasaan kita sebagai orang beragama merasa terasa sempit dengan agama, merasa teratur, merasa tidak bisa bebas dalam kehidupan. Malah justru agama itu memberikan kebebasan. Yang penting kita akhirnya untuk kebahagiaan. Yang dilarang itu adalah kebebasan yang akhirnya untuk kecelakaan. Yang kebebasan akhirnya untuk kebahagiaan, itu namanya kebaikan. Contoh seperti kita main PS dilarang anak-anak karena kebaikan, kebahagiaan, tapi ujungnya untuk kerugian, kecelakaan, itulah yang dilarang. Maka diadakan kajian ini, mudah-mudahan berharap bisa mencerahkan, bisa memberikan jawaban apa yang dijadikan keluhan atau sempit dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini Allah Subhanahu wa taala, pengeras ini, kajian ini Allah jadikan jalan untuk memberikan rahmatan lil alamin, dan kita hidup baik rumah tangga baik bukan rumah tangga ada dalam kebahagiaan sebagaimana yang Allah harapkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah mutus Rasulnya rahmatan lil alamin agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Itulah
tentang pertikahan yang tema sekarang ini, maka bila mana ada salah satu jamaah ataupun luar ataupun dalam dan bisa diterima pertanyaan dari luar dan bisa tema diajukan, bila mana ada pertanyaan dari luar maka bisa pakai WA atau insya Allah dibacakan di sini dan mudah-mudahan bisa ada jawaban dan jawaban bisa mencerahkan. Barangkali untuk pembukaan dicukupkan, barangkali ada yang bisa mau menanyakan dipersilahkan. Ada pertanyaan? Caketkan teh. Waalaikumsalam. Didekatkan itu di. Nah, bagaimana agar rumah tangga kita ini menjadikan rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah? Ya. Kalau kata agama yaitu i'malu ala makanatikum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memfirmankan i'malu ala makanatikum, kita harus berjalan pada posisi masing-masing. Seperti kereta akan bahagia kalau berjalan pada relnya. Bis akan bahagia kalau berjalan pada jalan tol. Tuh. Suami akan bahagia bila mana fungsinya sebagai suami, dihargai, dihormati, ditaati, dipatuhi, sehingga kata agama itu seorang istri diantaranya bila mana dipandang suami maka usahakan suami itu menjadi bahagia dengan pandangannya. Apa yang menjadikan suami kita bahagia? Mungkin relatif. Kalau suami, diantara suami bisa bahagia memandang istrinya rajin kerja, berarti kita harus kerja. Kalau ada suami bisa bahagia memandang istrinya karena bisa berdangdan, bisa bergaya, itulah yang harus dikerjakan. Jadi apa yang diinginkan suami itulah yang harus dikerjakan. Yang kedua, itu bila mana diperintah maka harus mematuhi, harus taat. Kalau diperintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Tapi kalau diperintahnya untuk berdosa, seperti kita harus mengambil ayam orang lain, itu mah tidak boleh ya. Selama istri mampu menjalankan hak seorang istri, maka suami akan bahagia. Dan suami pun itu harus bertanggung jawab. Suami itu dibahasakan salaki adalah memberikan harapan dan perjalanan. Maka dibahasakan mawadah. Mawadah itu adalah suatu kecintaan penuh dengan harapan. Satu kecintaan penuh dengan harapan. Jadi seorang suami berikanlah harapan, jangan sampai istri itu dengan adanya suami merasa tidak punya harapan lagi gitu. Jadi berikanlah harapan, baik dengan kata-kata pun sementara gitu. Ya diantaranya banyak, mungkin kalau dijawab semuanya waktunya cuman itu, pertanyaan itu bisa dijawab. Ya diantaranya 10 paling pokok istri itu diantaranya adalah husnus sam'i, harus benar-benar mendengar apa yang dikatakan suami. Husnul ta'at, benar-benar harus mentaati dengan sepenuhnya. Di antaranya juga harus bisa menyembunyikan rahasia seorang suami, harus mencintai saudara-saudara suami, harus menjaga saudara-saudara suami, harus menjaga milik seorang suami. Nah, itu di antaranya. Barangkali cukup. Ya, kalau tidak cukup bisa masih dipertanyakan. Masih ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksi.
Untuk jadi seorang saksi pasti semuanya itu dalam pertikaian itu harus ada syaratnya. Syarat seorang saksi itu ada dua. Satu, ahliyatus syahadah, dia sudah ahli menjadi saksi, dia menjadi ahliyatus syahadah. Yang kedua, wa adamu ta'yin lil wilayah, tidak ada ketentuan untuk seorang wali, tidak ada ketentuan bagi seorang kekuasaan saksi atau dikuasakannya itu saksi. Jadi kalau syaratnya seorang saksi itu, satu sudah ahli dalam saksi, kedua adalah tidak ada muta'yin lil wilayah, tidak ada ketentuan untuk dikuasakan eta saksi. Jadi saksinya itu tidak diatur oleh harus begini. Jangan tambahan. Ahliyatus syahadah. Ahliyatus syahadah itu sayati bayanul muahilatillah fi babis syahadah. Walau akoda muhadaratul bihadratil abdain au imratain au pasikoin au usmuain au akmain lam yasih. Ahliyatus syahadah itu diantaranya satu, saksinya bukan abid. Kedua, saksinya bukan perempuan. Ketiga, saksinya bukan orang fasik. Keempat, saksinya harus mendengar, tidak tuli. Yang seterusnya harus melihat. Maka kalau saksinya tidak begitu, maka lam yasih, tidak sah pernikahan. Jadi yang kesatu, ahliyah, yang dinamakan ahliyah adalah satu, bukan abid, dua, bukan perempuan, tiga, bukan orang fasik, bukan orang yang tidak mendengar, bukan orang yang tidak melihat. Maka kalau ada saksinya abid, atau saksinya dua perempuan, atau saksinya dua orang fasik, atau saksinya dua orang tidak mendengar, atau saksinya dua orang tidak melihat, maka saksinya tidak sah. Itu diantara syaratnya saksi. Seterusnya adamul lil wilayah. Palau wakalal abu awil ahu lil munfaridi pinikah wa hadara ma'ahor lam yasih. Seterusnya yang jadi saksi itu bukan wali. Jadi kalau umpamanya wali untuk menikahkannya wakil. Jadi ada seorang wali sah, wali menikahkannya pakai wakil. Tapi si wali itu jadi walinya wakil. Maka si walinya itu tidak diperbolehkan jadi saksi. Itulah. Jadi syaratnya ada dua. Syarat seorang saksi itu, yang ke satu adalah ahliyatus syahadah, isinya tadi telah disampaikan. Yang kedua adalah adamu ta'yinul wilayah, dia itu bukan salah seorang yang ditentukan jadi seorang wali. Bisa dipahami? Di antara syarat saksi itu adalah berarti tidak fasik ya. Yang dimaksud adalah di sini adalah tatahak koku bizitina bikulli kabiratin. Orang yang menjadi saksi itu selalu menjauhi dosa besar, wa isrorin ala sogirotin, dan menjauhi terus menerus melakukan dosa kecil sehingga dosa-dosanya itu lebih banyak daripada taatnya.
wihande hiya tatahaqqaqu bizitina bikulli kabiratin wa israri ala sogiratin ala golabati ta'atihi ala ma'asihi, selalu menjauhi dosa besar dan selalu selalu melaksanakan dosa kecil, dan taatnya itu lebih banyak daripada maksiatnya. Coba. Tahaqqaqu bijtinabil kabair kuli kabiro. Jadi artinya sudah diketahui orang lain bahwa orang itu tidak diketahui mengerjakan dosa-dosa gede, dosa-dosa besar seperti musyrik, membunuh. Nah itu tidak diketahui semua orang. Yang kedua, tidak membiasakan dosa kecil sehingga dosa kecilnya itu sama atau melebihi ketaatannya. Contoh kalau sholat sehari semalam 5 kali, dosanya 6 kali dosa kecil. Seperti dosa kecil itulah contoh umpamanya bicarakan keburukan orang lain, ghibah, itu dosa kecil. Seperti itu dosa-dosa yang kecil. Barangkali cukup. Ada yang mengatakan di mana saksi tidak memakai tutup kepala, bagaimana? Ya. Dan diantaranya syarat ahliyatus syahadah itu yang pertama hurriyatun kamilatun, orang yang merdeka. Yang kedua dzukuratun muhaqqaqatun, laki-laki. Wa qanuhuma insayani, 2 laki-laki yang menjadi saksinya. Yang seterusnya adalah yang seterusnya bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, dan tidak melakukan pekerjaan yang hina yang bisa merusak kehormatannya. Mungkin yang ditanyakan yang terbuka tutup kepala termasuk ke dalam sesuatu yang dapat merusak muruah atau kehormatan daripada saksi tersebut. Lebih baik pakai tutup. Dikarenakan saksi itu telah dipastikan seperti tadi, adapun di antara itu keutamaan. Jadi antaranya itu keutamaan. Kalau jadi ada fasik yang sifatnya hilang maruah. Hilang maruah itu seperti makan di pasar, tidak pakai tutup kepala. Tapi yang tadi ditentukan yang jadi saksi itu adalah bukan abid harus merdeka, bukan perempuan harus laki-laki, jangan orang fasik, harus adil, harus mendengar jangan orang tuli, harus melihat jangan orang buta. Maka dengan itu tidak sah kalau tidak seperti tadi. Adapun yang dinamakan fasik yang tadi telah dipastikan adalah salah seorang yang kelihatan melakukan dosa besar atau membiasakan dosa kecil. Adapun kalau fasik itu mah hanya untuk keutamaan. Tapi lebih baik supaya yakin, maka diharuskan atau dianjurkan supaya baca istighfar sebelum akad, insya Allah untuk menghilangkan fasik. Tapi kalau menghilangkan lelaki mah tidak bisa pakai istighfar. Nah gitu. Itu jangan. Ada mutayun bil wilayah tentang jadi wali. Iya. Gitu. Jadi yang dipastikan fasik tadi yaitu
terdampak nyata kelihatan melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil melebihi taatnya. Adapun fasik yang sifatnya tidak pakai tutup kepala, makan di pasar, jalan-jalan banyak orang tidak pakai sendal, itu mah hanya untuk keutamaan. Tapi sebaiknya itu harus beristighfar. Bisa dipahami? Dan seterusnya masih dalam lingkup saksi, Ustaz. Kadang-kadang seorang saksi tidak tahu persis sah tidaknya ijab dan qabul, sehingga saksi itu menunggu orang lain menyebut sah. Bagaimana orang seperti itu? Mungkin itu dimasukkan kepada ahliyatus syahadah, adalah yang telah ahli. Berarti ahli itu pasti, contoh seperti bikin rumah, basnya ahli, insya Allah yang namakan ahli itu sudah pasti, sudah tercakup, pasti tahu tentang rumah. Seperti itulah. Kiai Haji pertarosan tadinya anu henteu nganggo tutup sirah. Di antara syarat menjadi saksi kan muru'ah terhormat pala tuqbalu min sobiyin wa majnunin wala miman bihirikun linaksihi wala min ghairi dimuru'atin li annahu la haya Allahu wa man la haya Allahu yaqulu masa'a wa hiya taukil adnas urpan payaskutuha, maka tidak menggugurkan muru'ah naon al aklu wasurbu pisuk, makan minum di pasar itu sudah menghilangkan muru'ah. Sedangkan syarat daripada saksi tadi yaitu mempunyai muru'ah. Berarti payaskutuha al aklu wasurbu pisuk, makan dan minum di pasar yang pertama. Yang kedua wal masyu pihi kasipan roksahu, dan selalu berjalan dengan terbuka kepala, berarti tidak memakai tutup kepala. Au badanahu li ghairi sukiyin, atau membuka pakaiannya tidak di bajunya li ghairi sukiyin au badanahu li ghairi sukiyin, di luar pasarnya. Au bidunihi li ghairi sukiyin, ataupun tanpa wa qauluhu au bidunihi ay ghairil aurat, atau tidak memakai pakaiannya bidunihi badanihi bidunihi di pasar, di luar pasar. Li ghairi sukiyin pikeun salianti orang pasarnya. Yang selanjutnya yang menghancurkan muru'ah itu waqublatul halilati bihadratin nas, mencium istri di hadapan orang lain itu menggugurkan muru'ah. Di depan orang banyak mencium istri sendiri menggugurkan muru'ah. Wa iksaruma yudhaku bainahum, dan di antara yang dapat menghancurkan muru'ah itu membanyakan sesuatu yang dapat ditertawakan. Jadi ngadamal pikasirieun batur gitu. Awal busatronji, ataupun sering bermain catur. Auroksin, ataupun ngajoget. Ya mungkin diantaranya seperti itu. Jadi itu dapat, memang itu tidak membuat fasik, tapi dapat menghilangkan muru'ah. Sedangkan syarat daripada saksi dzi muru'atin, orang yang mempunyai kehormatan, diantaranya mempunyai kehormatan yaitu yang terjaga daripada sifat-sifat kerendahan seperti tadi. Jadi komentar teu sah gitu ya. Nya da ngagugurkeun kana muru'ah. Payaskutuha al muru'ah moal biasa.
syahadatu wala min ghairi bimuruatin wala tuqbalu syahadatu min ghairi sahibi muruatin wa aya wala tuqba wala tuqbalu. nya jantan kesimpulan nama Oh, jadi kesimpulannya tadi, maaf ya dengan jawaban tadi. Tadi jawabannya karena banyak yang tidak pakai peci itu kiai-kiai itu sering dilihatnya membiarkan, tapi kenyataannya harus tidak bisa diterima seorang saksi yang tidak punya maru'ah. Tidak diterima saksinya yang tidak punya muru'ah. Muru'ah itu diantara yang menggugurkan muru'ah itu yang dianggap tidak mempunyai muru'ah diantaranya makan minum di pasar, kecuali orang pasar gitu. Kecuali orang pasar. Kalau orang pasar mah tidak, jadi memang susah kalau orang pasar mah. Yang kedua, berjalan tanpa tutup kepala. Tanpa tutup kepala. Yang ketiga, mencium istrinya di depan orang lain. Oh, itu bisa menggugurkan saksi karena menggugurkan muru'ah gitu ya. Ya anu mapah di pasaran di depan gitu. Ya. Jadi sekali lagi simpulkan dalam pertanyaan. Maaf ya, jadi ini kan masalahnya masalah yang langka-langka. Jadi kesimpulannya, mohon diperhatikan kesimpulan. Di antara sahnya nikah itu adalah harus ada 2 saksi. Dan syarat saksi itu adalah ahliyatus sahadah. Sudah pastilah dia pasti tahu tentang sah dan tidak sahnya pertikahan. Jadi kalau merasa tidak tahu, sebaiknya ya jangan jadi saksi. Seperti kita tidak bisa bikin rumah, sebaiknya tidak membuat rumah. Dan penjabaran daripada ahliyatus sahadah itu yaitu diantaranya satu, bukan abid, artinya harus orang nyata merdeka. Yang kedua, harus jelas orang itu laki-laki. Jadi tidak bisa kalau saksinya bukan laki-laki. Ini 2 ya, masing-masing 2. Yang ketiga, bukan orang fasik. Yang kelima, bukan orang tuli, harus mendengar dua-duanya. Yang seterusnya nomornya lupa. Yang bisa melihat. Jadi tidak dibolehkan orang yang tidak bisa melihat. Malah juga seterusnya orang yang bisa bicara aja. Orang yang bisa bicara. Di antaranya kalau laki-laki sudah jelas, merdeka sudah jelas. Sudah jelas, kalau laki tidak bisa ditanyakan ya. Laki-laki udah jelas, bisa tahu. Orang fasik, nah itu kita kadang-kadang tidak jelas orang fasik. Kalau orang tidak mendengar, jelas. Orang tidak bisa melihat, jelas. Orang tidak bisa bicara, jelas. Yang fasik karena tidak jelas, apa yang fasik itu? Gitu punya. Yang fasik itu paling pokok adalah orang yang nyata tidak kelihatan melakukan dosa gede, dosa besar, atau tidak membiasakan dosa kecil. Juga orang yang harus punya muru'ah. Jadi berarti orang fasik itu, orang yang adil tidak fasik dalam saksi adalah satu, orangnya itu tidak nyata melakukan dosa besar. 2, tidak biasa melakukan dosa kecil. 3, punya kehormatan. Nah, kehormatan mungkin kurang jelas. Apa yang punya kehormatan? Yang punya kehormatan itu
tadi sudah dibacakan kitabnya dalam kitab I'anatul Thalibin, yaitu yang punya kehormatan itu yang bisa lepas atau bisa lepas dari fasik. Satu, yang tidak minum dan makan di pasar kalau bukan orang pasar. Kedua, berjalan tanpa tutup kepala di depan orang banyak ataupun badan di depan orang banyak. Ketiga, tidak mencium istri di depan orang. Seterusnya, tidak melakukan permainan catur. anu matak masakan mah anu matak ngilangkeun murah mah memperbanyak jadi nyeurkeun pikaseureun nyeurkeun ayeuna catur sareng nyeurkeun joget lamun sakedik mah teu matak lagu. Seterusnya joget-joget. Sering joget. Itu pasti aja bisa tahu kalau kita punya bapak joget, kan itu pasti tidak punya kehormatan. Seterusnya selain joget, yaitu selalu membikin merekayasa untuk bikin orang ketawa, ngabodor, ngalawak, tentunya. Gitu. Itu bisa menghilangkan kehormatan. Tapi yang pasti itu tadi, yang pasti dosa gede, dosa kecil. Kalau selain itu bila mana banyak atau sering. Tapi kalau tidak banyak mah kali-kali itu tidak bisa menggugurkan maru'ah. Artinya masih bisa dikatakan adil atau tidak bisa disebut fasik atau sah dijadikan saksi. Barangkali cukup. Ya, pokoknya masih ada ganjelan, tanyakan saja. Barangkali cukup itu. Ini yang ditanyakan menjadi saksi pada pernikahan itu sendiri, sah apa tidak? Orang tidak tutup kepala itu yang dimaksud. Iya, jadi yang dinamakan fasik itu menjaga sahnya saksi. Tidak sah kalau sering-sering. Jadi tidak jadi pada hari itu. Coba uang diurai. Di antara saksi itu jangan fasik. Di antara fasik punya muru'ah. Di antaranya yang menghilangkan muru'ah sering buka tutup kepala di depan orang banyak. Kalau kali-kali itu mah sah, cuman tutupnya. Barangkali kalau diambil daripada kata-kata itu, kalau jadi saksi tidak pakai tutup kepala, cuman kali-kali barangkali bisa termasuk jadi. Tahu kalau karena biasa itu bisa jadi hilang maru'ah atau tidak sah, tidak diterima saksi, tidak bisa diterima saksi itu. Artinya tidak bisa mengesahkan pertikahan dengan saksi itu. Barangkali bisa cukup. Jadi menurut Pak Deddy masih ragu, ingatnya lebih baik daripada tidak pakai. Tidak mengetahui apakah dia biasa atau tidak pakai kepala atau hanya sebatas waktu itu saja, kan tidak tahu. Ya. Kalau belum tentu sah dan tidak sahnya, mungkin lebih baiknya pakai saja gitu. Kalau pakai mah udah jelas berarti dianjurkan. Bila mana dalam pertikahan itu kan anjurannya itu. Satu, dianjurkan pertikahan itu banyak orang soleh. Itu dianjurkan waktu pertikahan banyak orang-orang soleh, suruh orang soleh karena supaya ada berkah. Ya diantaranya juga dianjurkan harus orang-orang punya kehormatan, dijaga kehormatan seperti pakai pakaian kehormatan,
tutup kepala, itu dianjurkan seperti itu. Juga dianjurkan untuk mendoakan. Nah itu di dalam pernikahan. Jadi harus dianjurkan supaya pakai tutup kepala semuanya, karena itu harus adil, takut jadi fasik. Kalau fasik tidak bisa diterima untuk saksi pertikahan. Cukup. Cuman kalau kejadian pernah terjadi itu tidak pakai tutup kepala waktu jadi saksi, sudah saja anggap kalau tidak tahu mah cuman itu saja sekali, mudah-mudahan jadi. Kalau sudah, kalau belum ya tanya dulu, ini udah biasa begini Pak nggak pakai tutup. Lebih baik diberi pinjaman. Iya. Daripada meragukan. Iya, jadi supaya yakin, anjurkan, haruskan semuanya pakai tutup kepala, harus tutup peci. Barangkali masih ada? Memang ibu-ibu, bapak-bapak, jangan dianggap sepele pernikahan itu. Karena kalau pernikahan kita gagal, beda dengan seperti gagalnya kita untuk pergi ke sebuah tempat. Kalau pergi ke sebuah tempat gagal tidak lama. Contoh, kita mau ke Jakarta. Ke Jakarta kita tidak punya alamat, tidak tahu, gagal, insya Allah tidak lama bisa kembali. Tapi kalau nikah itu gagal, tidak bisa, gagal itu baru 2 hari 3 hari udah saja kembali, tidak bisa. Tapi kalau rumah tangga itu harus diniatkan untuk seumur hidup, maka harus segala sesuatu yang menunjang untuk kebahagiaan itu harus benar-benar diutamakan, apalagi untuk pengesahan pernikahan. Barangkali masih ada pertanyaan? Kalau idah itu bila mana pernah seorang suami menduhul menjima istrinya, dan idah itu dihitung dari mulai adanya perceraian. Sekali lagi, idah itu adanya ketika setelah diduhul, telah jima suami kepada istri, dan idah itu dihitung ketika penceraian. Bisa dipahami? Si istri sudah dicerai oleh suaminya, tapi sebelum keluar idah sudah nikah lagi istri itu, maka pernikahan itu sah atau tidak? Kalau pernikahan masih di dalam idah itu karena masih istri seorang suami yang tadi, maka tidak disahkan dan hukumnya dosa. Kalau rujuk mah bisa, karena itu masih suami, istri suami. Umpama contoh, ada seorang lelaki menceraikan istri, belum habis idah istrinya menikah, maka pernikahannya dosa dan tidak sah. Cukup? Barangkali masih ada? Kalau bapak itu adanya daripada akad. Jadi kalau tidak ada akad, tidak ada bapak. Mungkin kecuali wati subhat. Ya kalau seperti anak perzinahan, dan sebelumnya kita ini jangan memandang anak zina itu beda dengan anak yang lain, sama. Jadi yang dosanya yang aib bukan anak,
yang aib itu orang tuanya. Anaknya sama, jadi jangan kita jauhi, anggap dia rendah. Itu sama saja kalau anaknya, dan kemuliaannya itu ada dalam ketakwaan. Cuman bila mana anak itu ingin menikah, maka yang jadi walinya adalah wali hakim atau KUA, dan tidak ada warisan daripada ayah. Cukup teh? Kalau yang masih ada, karena mungkin untuk kajian yang akan datang tidak pertikahan, mungkin pertikahan itu mesti harus pakai wali, dan wali itu telah ditentukan. Yang paling utama adalah seorang ayah, tapi ayahnya tidak menyetujui dan tidak ingin menikahkan. Karena yang tidak menikahkan itu satu dikarenakan limani isyar'in. Limani isyar'in itu adalah apakah seorang bapaknya tidak setuju atau sama sekali tidak mau, maka boleh istrinya ditikahkan hakim. Ataupun limani ihisin. Limani ihisin itu bapaknya tidak bisa datang sama sekali dikarenakan ada di jalannya ada lautan, ada tidak bisa nyebrang atau bagaimana, itu sah ditikahkan tidak dengan wali itu. Bagaimana kalau udah sampai walinya ada tapi pernikahan sudah jadi? Maka tidak ada nikah lagi. Bagaimana kalau dipaksa nikah lagi? Maka jatuhlah satu tolak. Yang pertama. Tuh. Barangkali cukup? Tambahannya? Masih ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya menyebut mas kawin? Mahar. Dalam menyebut mahar bagaimana? Kalau waktu akad itu tidak diwajibkan, disyaratkan, dirukunkan dalam pertikahan disebut mahar. Cuman mahar itu harus, tidak dihalalkan nikah kalau tidak pakai mahar. Cuman maharnya itu ada dua. Satu, mahar antara kesepakatan calon laki dan wali seorang wanita, itu disebutkan mahar musamma. Dan mahar ada yang ditentukan karena lingkungan atau keputusan hakim, disebut mahar misil. Paham? Mahar itu tidak disyaratkan, tidak dirukunkan, disebut di dalam akad. Cuman mahar harus ada. Tidak sah, tidak halal nikah kalau tidak ada mahar. Dan mahar itu ada dua. Ada mahar kesepakatan calon lelaki, pengantin laki dengan walinya wanita, itu dinamakan mahar musamma ataupun mahar yang disepakati, yang disebut, baik disebut dalam akad, disebut dalam akad. Ada juga mahar yang dipastikan oleh hakim atau lingkungan, itu namakan mahar misil. Apa untuk kegunaan mahar musamma dan mahar misil? Itu mahar musamma itu harus dibayarkan yang telah disepakati. Mahar misil itu bila mana tidak ditentukan jumlah mahar.
Pokoknya mas kawin pakai mahar, tidak ditentukan, maka kembalinya pada mahar misil. Itu bisa cukup? Hukumnya yang dimaksud hukumnya menyebut apakah sunat atau mubah atau bagaimana? Kalau disebut waktu akad sunat, tapi kalau disepakati itu harus dibayar. Kalau sudah disebut harus dibayar dengan yang disebut tadi. Cukup? Jadi hukumnya Sunat. sunat. Masih ada? Mohon maaf, di luar tema. Ada istri sedang mengandung, perasaannya tetapi tidak melahirkan, berarti hilang perasaannya. Bagaimana? Ada? Kalau segi yang lahir hilang lahirnya. Kalau dalam segi cerita, tapi kalau dari kitab memang belum menemukan. Tapi kalau segi cerita tentang ilmu gaib, kan ada itu ilmu yang bisa mendatangkan bayi yang hilang. Jadi si bayi yang dikandung itu hilang, dan ada ilmu yang bisa mendatangkan bayi itu yang hilang. Tapi itu cuman cerita atau bukan kejadian yang pernah dialami atau kelihatan kitabnya. Cuman semacam itu. Jadi tidak bisa dipastikan apakah itu benar-benar hilang, apakah ada yang hamil bayinya hilang, itu tidak bisa pasti diyakinkan, belum bisa dipastikan. Tapi kalau cuman cerita atau dengar daripada itu, seperti tadi memang pernah ada cerita, ada ilmu yang bisa mendatangkan bayi yang hilang. Barangkali itu mah tidak bisa pasti ya. Bagaimana kalau istri mimpi jima lalu menjadi Kalau istri mimpi jima tapi jadi hamil, itu waktu jima tidak sadar. Tibrak teuing. Seperti cerita di alam barzah, man robuka ternyata mak robuka. Barangkali masih ada pertanyaan? Wanita lagi hamil ditikahkan. Cukup sekali. Sekalian penjelasannya, istri yang sedang hamil sah nikahnya, sah dijimanya, dan anaknya nanti setelah upama contoh ada laki-laki nikah pada istri yang sedang hamil, dan setelah 6 bulan lebih lahir, maka anak itu dijadikan anak orang yang menikah tadi. Tapi kalau yang dihamilkan lahir sebelum 6 bulan waktu pertikahan, maka anak itu tidak bisa dijadikan anak yang menikah tadi. Bisa paham? Cukup, barangkali cukup itu. Jelas? Masih ada?
5 menit lagi satu pertanyaan. Apakah bisa dibalik apabila perceraian itu si tolaknya dibeli sama istri? Namanya tolak hulu. Kalau hulu itu tidak ada roj'iyah, tidak ada rujuk ini. Kalau hulu itu karena sudah dibeli, jadi tidak ada tolak roja'i. Jadi kalau nikah lagi, walaupun masih idah, jadi ditikah lagi tidak dirujuk, itu namanya tolak hulu. Kawin siri bagaimana tolaknya? Kawin sirih sebenarnya bukan kawin sirih, kalau dalam hadis adalah nikah siri. Siri itu rahasia, dilarang. Nah Rasulullah SAW an nikahi siri. Jadi Rasul melarang nikah sir, nikah tidak diketahui, dilarang. Mohon maaf, mungkin pertanyaan masih banyak, tapi waktu tidak mengizinkan. Barangkali untuk kajian minggu yang akan datang, untuk tema, kira-kira apa yang untuk dijadikan tema di minggu yang akan datang? Untuk tema yang akan datang masalah darah. Ya, tentang darah pokoknya. Tapi darah manusia gitu. Insya Allah masalah darah. Dan mungkin pada kesempatan ini, alhamdulillah dengan dukungan semua, alhamdulillah dengan berjalannya kajian ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan kita semua. Allah berikan rumah tangga kita ini, bila mana ada kesalahan semuanya diampuni, bila mana ada kekurangan semuanya dipenuhi, bila mana ada masalah Allah selesaikan, dan untuk segala urusan Allah lancarkan dan Allah bantu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.